Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatimah Fahurian selaku tutor mata pelajaran data. Ini merupakan pertemuan ketiga. Sebelumnya saya izin share screen dan merekam ya. Oke, saya menunggu. Oke, sudah tampil ya. Ini adalah uh, slide yang saya buat, di mana hari ini kita akan membahas tentang konsep base data terdistribusi, di mana konsep base data terdistribusi tersebut itu merupakan basis data yang disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system. Kemudian base data terdistribusi adalah sebuah basis data tunggal yang tersebar secara fisik di seluruh komputer di beberapa lokasi yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi data. Artinya basis data terdistribusi ini bisa ditebarkan apabila kita terhubung dengan jaringan komunikasi data. Jika tidak terhubung dengan jaringan komunikasi data, maka basis data tidak bisa terdistribusi. Kemudian ini adalah gambar dari database sentralisasi dengan distribusi, di mana sentralisasi itu dari luar ke dalam, sedangkan distribusi itu dari dalam ke luar. Ini gambarnya, bisa dilihat. Materi pengayaan juga sudah saya berikan. Kemudian ini adalah distribusi computing system, di mana sejumlah unsur atau elemen pengolahan yang seperti otonom atau otonomis tidak harus homogen yang saling berhubung melalui suatu jaringan komputer dan bekerjasama dalam melakukan tugas masing-masing. Distribusi database itu tadi ada pengertian dari distribusi computing system, sedangkan distribusi database adalah suatu kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Sedangkan distribusi database management system yaitu software yang mengatur database terdistribusi selama terjadinya distribusi transparan ke user. Kemudian ini adalah gambar dari di mana sentralisasi itu adalah database itu terhubung dari program 1, 2, dengan 3. Ini ada network architecture with centralized database, di mana ada komunikasi networknya, ada set 1, 2, 3, yang dia saling terhubung. Ini ada gambar network architecture with distributed database, jadi ada penggabungan antara network architecture dengan distributed database. Tipe data terdistribusi ada dua. Yang pertama itu adalah homogen, di mana homogen itu artinya sistem setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Sedangkan heterogen itu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS. Jadi kalau homogen itu dia sama, sedangkan heterogen itu dia berbeda tempatnya. Ini ada gambarnya. Nanti bisa dilihat. Ada arsitektur basis data terdistribusi, ada client server. Ini ada gambarnya di mana client ada server dengan server 1, 2, dengan 3. Kemudian ada collaboration server di mana arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena client server harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery. Ini adalah contohnya server, ada query-nya. Kemudian ada penyimpanan data pada sistem terdistribusi, ada dua macam. Yang pertama itu ada
fragmentasi dengan replika, di mana fragmentasi itu adalah pembagian-pembagiannya atau menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dibuat fragmentnya. Sedangkan contohnya itu ada fragmentasi dari dua, yang vertikal dengan horizontal. Vertikal itu dia biasanya kolom, sedangkan atau baris. Vertikal itu biasanya dia itu kolom, sedangkan horizontal itu dia baris. Sedangkan replikasi itu artinya menyimpan beberapa kopi. Replika itu berarti ada kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Ini contohnya ada R1, R1 dengan R3, R1 dengan R2 yang terhubung dengan set 1, set A dengan set B. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data, yang kedua evaluasi query yang lebih cepat, untuk mengubah data terdistribusi, untuk melakukan pengubahan data terdistribusi dilakukan yang pertama replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dengan asynchronous replication. Artinya, synchronous replication itu semua copy dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi. Sedangkan asynchronous replication yaitu copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Di mana periodiknya itu tergantung kita. Ada periodik yang per minggu, per hari, atau per bulan. Itu tadi adalah materi yang saya berikan. Ini adalah saya akan ngebahas sedikit tentang tugas 2-nya. Kalau saya bilang tugas 2 ini udah terusan dari tugas 1, di mana kemarin kita bisa membuat IRD-nya, gambarkan IRD-nya. Sedangkan di tugas 2 ini IRD-nya sudah ada, maka kita harus mengaplikasikan ke dalam SAM atau MySQL atau MariaDB dengan menggunakan aplikasi SAM. Di mana ada beberapa tabel, ada tabel dokter, ada tabel pasien, ada daftar, ada dokter admin, dan rincian, dan seterusnya. Pertanyaannya itu adalah berdasarkan entity relation diagram atau ERD di atas, mahasiswa membuat ke dalam basis datanya. Nah, ini ada tugasnya, langkah-langkah yang harusnya lakukan. Ini yang pertama adalah mahasiswa menginstal SAM. Setelah menginstal SAM, nanti akan ada muncul control panel Apache dan MySQL. Kemudian kalian klik Start. Ketika sudah diklik Start, ada di sebelah kanan itu ada PHP My Admin. Kalian kliklah admin tersebut. Kemudian kalian membuat database dengan nama yaitu tugas 2. Di mana ketika sudah membuatkan database, barulah kita membuat tabelnya. Di mana tabelnya tadi kan sudah ada entitas ya, entitas itu kan yang dia kotak, di mana setiap entitas itu ada terdiri dari orang, tempat, atau bagian. Entitasnya kan udah kelihatan itu ada. Entitas itu berarti dia tabel. Kalian harus sudah membuat database, kalian buat tabelnya. Pertama ada tabel dokter, ada tabel pasien, ada tabel administrator, ada pasien dokter, ada daftar, dan dokter admin. Ketika sudah membuat tabel, maka langkah selanjutnya itu kalian diminta membuat field-nya. Field itu atau kolomnya itu ada atributnya. Atribut yang ada di entitas tersebut, kalian harus membuat di dalam kolomnya. Dimana ketika kalian menentukan kolomnya, itu kalian harus menentukan misalnya ada dokter, ada ID dokter. Kalian wajib menentukan tipe datanya. Di mana tipe datanya itu misalnya pakai varchar, kemudian panjang datanya itu berapa, kemudian dia termasuk kunci origin key, atau dia primary key, dan sebagainya. Hati-hati dalam menentukan panjang data, di mana logikanya seperti ini. Apakah boleh panjang data dibuat, misalnya mahasiswa terkadang membuat misalnya ID dokter dibuat 100, padahal sebenarnya digunakan cuma 10. Bisa kesimpan atau enggak, Bu? Bisa, jawabannya kesimpan. Tapi kita kembali lagi ke efisiensinya. Di mana 90 tersebut kan cost data 90 bit yang kebuang, maka kalau dikalikan dengan terus berapa tuh yang kebuang? Jadi banyak. Kemudian ada lagi pertanyaan, Bu, bagaimana nih, Bu, kalau seandainya yang diperlukan misalnya ID dokter 10, tapi saya buat cuma 8. Kita nggak kesimpan, jawabannya nggak bisa kesimpan. Oke, saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat membuat tugasnya secara benar dan memperhatikan dari tipe data dan panjang data yang kalian buat. Setelah membuat tabel, kolom, dan field-nya, maka
mahasiswa dapat menginputkan datanya atau menjalankannya. Ketika menjalankannya, kalian bisa menginputkannya, oh benar apa tidak, hasil inputan atau dengan outputannya. Yang terakhir, mahasiswa dapat membuat relasi antar tabel. Ketika sudah buat database, buat tabel, udah menentukan fieldnya, kemudian kalian menentukan kuncinya, maka kalian dapat membuat relasinya, yaitu menggunakan menu designer. Ada di bagian atas di sum tersebut, dan pencet itu, ketika sudah menentukan kunci-kuncinya, maka itu akan dengan sangat mudah kita menariknya. Misalnya tabel ini ada field yang sama, maka tinggal ditarik nanti akan terhubung. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah membuat tugasnya, jangan lupa untuk direkam. Untuk direkam di mana dan lain itu memperhatikan beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama itu adalah mahasiswa wajib memperkenalkan identitasnya. Jangan lupa, jangan terburu-buru langsung mempresentasikan tapi tidak memperhatikan identitasnya. Yang kedua itu langkah-langkah praktiknya, mahasiswa harus menjelaskan langkah-langkah praktik yang dilakukan. Kemudian yang ketiga hasil praktek yang tadi dilakukan. Yang terakhir itu adalah kata-kata penutup yang dibuat oleh mahasiswa. Jangan sampai 4 elemen ini tidak kalian lengkapi karena ini mempengaruhi nilai. Kalau saya terus terang learning untuk UT tersebut sudah sangat baik dan bagus sekali. Sekarang kami selaku tutor itu ketika kami menilai tugas mahasiswa misalnya, itu udah ada poin-poinnya. Misalnya, apakah mahasiswa memperkenalkan identitas mahasiswa? Ada A, baik, C, B misalnya sangat baik, C kurang baik, dan D misalnya tidak menjelaskan identitasnya. Maka nilainya itu juga akan mempengaruhi. Misalnya ada 0,5, 1,5, dan sebagainya. Kemudian untuk batas pengumpulan tugas, jangan lupa delete learning-nya sampai dengan kapan. Saya mengingatkan bahwa tugas ini mempengaruhi nilai kalian ke depannya, di mana untuk mata kuliah praktek ini minimal nilai itu adalah C. Jadi jangan lupa untuk tugas dikerjakan dan berperan aktif dalam forum diskusi. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Untuk mahasiswa-mahasiswa tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan sampai tertinggal tugas-tugasnya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di web selanjutnya, di mana tugas yang selanjutnya itu akan lebih berat lagi, ya akan dikerjakan. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.